Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran fisika hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan ke bab yang berikutnya, yaitu ke bab yang ketiga mengenai fluida statik. Nah, kalian pernah lihat gak sih kapal selam? Jadi kan sebenarnya badan kapal selam itu terbuat dari logam ya, yang massa jenisnya itu lebih besar dari massa jenis air laut. Tapi mengapa ya kapal selam itu dapat dibuat mengapung di atas permukaan air? Terus bagaimana sih caranya kapal selam itu dapat diatur mengapung dan menyelam ke dalam laut? Nah, terus manusia itu kan sebenarnya tidak dapat menyelam lebih dari kedalaman 102 meter kan, karena adanya tekanan hidrostatis air. Nah, tapi mengapa sih kapal selam itu dapat menyelam jauh ke dalam laut? Nah, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari bab fluida statik ini. Oke, sebelum kita membahas ke dalam fluida statik, kita akan mereview materi-materi yang akan bersinggungan dengan pembahasan fluida statik ini. Jadi, di sini ada materi mengenai massa jenis. Nah, masih ingat gak? Massa jenis itu atau disebut juga density itu adalah ukuran kerapatan massa setiap satuan volumenya. Nah, atau secara matematis massa jenis itu dilambangkan dengan rho ya, bukan P di sini. Rho akan sama dengan massa dibagi dengan volumenya. Nah, contoh dari penerapan dari massa jenis ini adalah ketika kalian mencampurkan air dengan minyak. Jadi ketika kalian mencampurkan air dengan minyak, itu akan secara alamiah dia akan terpisah. Si air akan ada di bawah, si minyak itu akan di atas. Kenapa? Karena air dan minyak ini memiliki massa jenis yang berbeda, di mana massa jenis minyak ini lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga minyak itu akan di atas karena massa jenisnya lebih kecil, dan air itu akan di bawah karena massa jenisnya lebih besar, seperti itu. Oke, selanjutnya ya, di sini fluida itu apa sih? Jadi fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Nah, berarti zat yang dapat mengalir itu termasuk ke zat cair dan gas, ya enggak? Nah, berarti ada dua ya, fluida itu zat cair dan gas. Nah, secara garis besar di dalam fluida kita akan membahas ke dalam dua subpokok besar. Yang pertama itu ada statika fluida dan yang kedua ada dinamika fluida. Jadi statika fluida itu adalah di dalamnya kita akan membahas fluida yang diam. Jadi yang diam atau disebut juga dengan fluida statik. Nah, di dalamnya kita akan membahas tentang hukum-hukum dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi di awal. Nah, yang kedua itu ada dinamika fluida. Dinamika fluida itu kita akan membahasnya di bab yang keempat. Jadi, dinamika fluida ini mempelajari fluida yang sedang bergerak atau mengalir. Disebut juga dengan fluida dinamik. Seperti itu. Nah, di dalam fluida statik ini terdapat suatu besaran yang salah satunya itu adalah tekanan. Nah, tekanan itu adalah gaya normal. Nah, kalian masih ingat kan? Gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang yang bersentuhan. Jadi di sini ibu kurungin ada tegak lurusnya ya. Jadi tekanan itu adalah gaya normal yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Jadi secara matematis itu gaya tekanan itu adalah P akan sama dengan gaya dibagi dengan luas permukaan bidangnya. Di mana tekanan itu satuannya adalah Pascal atau Newton per meter kuadrat, gaya itu adalah satuannya Newton, dan luas permukaan bidang itu satuannya adalah meter kuadrat. Nah, sekarang aplikasi dari tekanan. Kalian pernah gak sih melihat orang bermain berseluncur es? Nah, jadi untuk dapat meluncur di atas kolam es beku, pemain luncur es itu menggunakan sepatu luncur. Sepatu luncur itu memiliki pisau pada bagian bawahnya. Kalian bisa lihat di gambarnya. Jadi di bawahnya itu ada kayak garis itu ya, itu kayak pisaunya. Nah, pisau itu tuh
fungsinya itu memberi tekanan yang besar pada lantai es beku, sehingga si esnya itu yang berada tepat di bawah pisau itu akan mencair. Tetapi di tepi di kiri kanannya, di samping kiri kanannya itu tidak akan mencair esnya. Terus di bawah pisaunya itu ada cairan. Di bawah pisaunya itu ada cairan yang berfungsi sebagai pelumas. Nah, jadi ketika si pisaunya kena esnya, di situ akan ada tekanan kan, jadi si esnya mencair, terus ada pelumas. Terus di samping kiri kanan esnya itu nggak mencair, itu untuk kayak mengapit gitu. Kiri kanan pisaunya itu tetap mengapit atau mencengkram pisaunya, sehingga sepatu luncur itu beserta pemainnya dapat meluncur di atas kolam beku, seperti itu. Nah, terus kan ketika kalian meluncur, Bu, kan nggak ada garis-garisnya ya. Maksudnya kan tadi pisaunya katanya membelah esnya, mencairkan esnya, tapi kok nggak ada garis-garisnya. Itu kenapa? Karena bagian es yang mencair itu akan segera membeku lagi setelah tekanan pisau hilang, karena pemain berpindah posisi. Jadi ketika si pisaunya melewati esnya, dia akan mencairkan es, tapi setelah dilewati si esnya akan membeku kembali. Seperti itu. Boleh dicoba ya nanti bermain esnya, bermain es skatingnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, bisa dilihat di gambarnya. Jadi gaya gravitasi itu kan menyebabkan zat cair dalam suatu wadah selalu tertarik ke bawah. Ya enggak zat cair aja kan, semua benda itu akan tertarik ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Nah, semakin tinggi zat cair dalam wadah, maka semakin berat zat cair tersebut, sehingga semakin besar juga tekanan zat cair pada dasar wadahnya. Nah, tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri itu disebut dengan tekanan hidrostatik. Misalnya ya, kita anggap zat cair itu terdiri atas beberapa lapis, seperti pada gambar ya. Lapisan paling bawah itu akan ditekan oleh lapisan-lapisan di atasnya, ya enggak? Sehingga mendapat tekanan yang lebih besar. Lapisan paling atas itu hanya ditekan oleh udara, sehingga tekanan pada permukaan zat cair sama dengan tekanan atmosfernya. Jadi yang paling atas itu hanya ditekan oleh tekanan udaranya saja, tapi yang paling bawah, lapisan terbawah tuh yang kelima, itu ditekan oleh yang atas-atasnya juga. Jadi dia tekanannya semakin besar, seperti itu. Selanjutnya ke persamaan tekanan hidrostatik. Nah, untuk persamaan tekanan hidrostatik ini berarti pH ya. P itu tekanan, H itu hidrostatik. pH itu akan sama dengan Rho dikalikan G dikalikan H. Rho itu adalah massa jenis air, G itu adalah gravitasi bumi, dan H itu adalah kedalamannya. Nah, langsung aja ke contoh kali ya. Misalnya ya, tekanan hidrostatik pada kedalaman 50 cm di dalam air dengan Rho airnya adalah 1000 kg per meter kubik, dengan gravitasi buminya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat adalah titik-titik. Berarti di sini yang diketahuinya adalah kedalamannya ya 50 cm, Rho airnya, massa jenis airnya. Massa jenis airnya tadi berapa katanya? Sebentar ya. Massa jenis airnya. Nah, massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik dan gravitasi buminya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, kan satuannya itu udah kilogram per meter per sekon. Berarti si kedalamannya juga harus ke dalam meterin ya. Berarti 50 cm diubah ke meter menjadi 0,5 meter. Kalau udah kayak gitu tinggal dimasukin aja rumusnya, di mana rumus tekanan hidrostatik itu adalah sama dengan massa jenisnya dikali gravitasi dikali kedalaman. Massa jenisnya 1000, gravitasinya 9,8, kedalamannya 0,5. Tinggal dikalikan, berarti tekanan hidrostatiknya dapat 4900 Pascal. Terus selanjutnya ada tekanan Gauge. Jadi tekanan Gauge itu adalah selisih antara tekanan yang tidak diketahui dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara luar. Nah, nilai tekanan yang diukur oleh alat pengukur tekanan adalah tekanan Gauge. Jadi
nilai tekanan yang didapat dari hasil pengukuran itu disebut dengan tekanan gauge. Sedangkan tekanan sesungguhnya disebut dengan tekanan mutlak. Jadi tekanan mutlak itu akan sama dengan tekanan gauge ditambah tekanan atmosfer. Selanjutnya ada tekanan mutlak pada suatu kedalaman zat cair. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya bahwa pada lapisan atas zat cair itu bekerja tekanan atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Pada tiap bagian atmosfer itu bekerja gaya tarik gravitasi. Jadi semakin ke bawah semakin berat lapisan udara yang di atasnya. Oleh karena itu, semakin rendah suatu tempat, semakin tinggi tekanan atmosfernya. Kalau di permukaan laut itu, tekanan atmosfernya itu bernilai kira-kira 1 atmosfer atau 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, kalian bisa lihat pada gambar di sebelah kanan, tekanan pada permukaan zat cair adalah tekanan atmosfer. Ya enggak? Yang ini nih, yang paling atas, yang di atas yang biru. Nah, itu dilambangkan dengan P0. Terus, tekanan hidrostatik zat cair pada kedalaman H adalah ρGH kan, tadi rumusnya. Nah, berapakah tekanan mutlak pada kedalaman H? Nah, tekanan hidrostatik zat cair itu kan ρGH, dapat kita miripkan dengan tekanan gauge. Jadi, yang rumus ρGH itu untuk mencari tekanan gauge. Dengan demikian, untuk mencari tekanan mutlaknya pada kedalaman H itu dirumuskan dengan rumus tekanan sama dengan tekanan atmosfer ditambah ρGH. Yang ini nih, yang di atas kata contoh soal. Jadi untuk mencari tekanan mutlak itu rumusnya P0 ditambah ρGH. Kalau untuk mencari tekanan gauge itu rumusnya cuma ρGH-nya aja. Nah, jadi kalau misalnya disebutnya itu tekanan pada suatu kedalaman tertentu, tekanan pada suatu kedalaman tertentu yang dimaksud berarti tekanan mutlak. Kalau misalnya ditanyainnya tekanan pada suatu kedalaman tertentu, berarti yang dimaksud itu adalah tekanannya adalah tekanan mutlak. Nah, terus misalnya di soalnya itu tidak diketahui kalau ditanyakan tekanan mutlak tapi tidak diketahui tekanan atmosfernya, berarti kalian gunakan aja tekanan atmosfernya itu adalah 1 atmosfer atau sama dengan juga 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ke contoh soal aja langsung ya. Misalnya ya, di sini ada tekanan pada kedalaman 1000 meter di bawah permukaan laut dengan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat adalah titik-titik. Berarti ditanyainnya tekanan ya. Berarti mau ditanyainnya adalah tekanan pada kedalaman. Berarti ditanyainnya adalah tekanan mutlak. Ya enggak? Dengan H-nya adalah 1000, G-nya adalah 9,8, pro air adalah 1000 kg per meter kubik, dan tekanan atmosfer itu 1,01 dikalikan 10 pangkat 5 Pascal. Nah, tinggal dimasukkan aja ke rumusnya yang atas, bahwa P adalah P0 ditambah ρGH, di mana P0 adalah 1,01 kali 10 pangkat 5, terus Rho-nya itu adalah 1000, dikalikan dengan G-nya 9,8, dikalikan dengan H-nya adalah 1000. Jadi nanti kalau dikalikan, terus ditambahkan, hasilnya itu adalah 9,901 kali 10 pangkat 6 Pascal. Atau kita bulatkan menjadi 9,9 kali 10 pangkat 6 Pascal. Terus yang selanjutnya adalah hukum pokok hidrostatik. Nah, kalian pernah nyobain nggak punya botol, terus di bawahnya, tapi nggak bawah banget, di samping-sampingnya itu kalian kasih bolong-bolong-bolong di ketinggian yang sama dengan bolong yang sama. Nah, terus kalian masukkan air. Nah, setelah dimasukkan air, kira-kira bagaimana sih airnya yang keluar dari bolong-bolongnya? Nah, jika kalian udah melakukan percobaannya dan benar, jadi hasilnya itu kekuatan air yang memancar keluar dari keempat lubang atau ke semua lubangnya itu akan sama. Hal tersebut itu ditunjukkan oleh jarak mendatarnya air di tanah. Jadi ketika kalian angkat si botolnya, itu airnya itu akan mancur
Nah, jauhnya itu si ke sampingnya itu akan sama, seperti itu hasilnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis itu memiliki tekanan mutlak yang sama. Nah, pernyataan itu dikenal dengan hukum pokok hidrostatik. Jadi katanya semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair sejenis memiliki tekanan mutlak yang sama, seperti itu. Nah, misalnya ya, di sini kita memiliki pipa U yang di sebelah kiri. Mula-mula diisi air dengan massa jenis airnya adalah 1 gram per cm kubik. Nah, sesuai hukum pokok hidrostatik, kan katanya semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan mutlak yang sama ya. Berarti di ketinggian kolam air pada kedua kaki pipa itu kan akan sama, seperti gambar yang di sebelah kiri. Nah, kemudian ke dalam saya ulang lagi ya. Jadi kan misalnya pipa U itu mula-mula diisi air dengan massa jenis airnya 1 gram per cm kubik. Nah, sesuai hukum pokok hidrostatika, ketinggian kolam air pada kedua kaki pipa itu akan sama. Nah, ditunjukkan oleh gambar yang ada di sebelah kiri. Kemudian ke dalam kaki kiri dituangkan minyak dengan massa jenis minyaknya itu adalah 0,8 gram per cm kubik. Nah, sesuai hukum pokok hidrostatika, ketinggian cairan pada kedua kaki tidak akan sama karena kan air sama minyak ya, jadi nggak sama. Nah, seperti pada gambar yang ada di sebelah kanannya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah perbedaan ketinggian permukaan minyak dan air pada kedua kaki pipa U? Nah, kalian bisa lihat ya yang di sebelah kanan pada bidang jadi di sini nih. Nah, kelihatan nggak tangan ibu? Aduh. Nah, jadi di yang bagian garis bawah yang putus-putus yang bagian bawah itu, nah kan itu jadi di kaki kiri dan di kaki kanannya zat cairnya masih sejenis ya, masih air kan. Jadi sesuai hukum pokok hidrostatika, tekanan di kedua yang bagian tadi yang ada di titik-titik tadi yang di bawah adalah sama. Jadi tekanan hidrostatika karena ketinggian adalah rumusnya rho GH, sehingga penyelesaiannya adalah seperti ini. Diulang lagi aja ya di contoh soal. Jadi misalnya ada pipa U, mula-mula diisi air dengan rho-nya adalah 1 gram per cm pangkat 3. Kemudian ke dalam kaki kiri dituangkan minyak. Berapakah perbedaan ketinggian minyak dan air pada kaki pipa U jika ketinggian minyak H2 adalah 10 cm? Nah, jadi di sini, nah, ya, jadi di sini, nah kalian bisa lihat ya, di sini di garis yang ini, nah sini itu kan mereka sama ya, mereka masih di cairan yang sama, di fluida yang sama. Jadi tekanan di titik ini dan tekanan di titik ini itu akan sama. Misalnya di sini tekanan di titik 1 dan tekanan di titik 2 itu akan sama. Jadi nanti penyelesaiannya akan seperti ini. Jadi tekanan di titik A yang tadi sama dengan tekanan di titik B. Jadi misalnya di sini tekanan di titik A, di sini tekanan di titik B. Nah, tekanan di titik A itu akan sama dengan tekanan di titik B-nya. Nah, di mana tekanan, karena kita carinya tekanan mutlak kan ya. Tekanan mutlak berarti rumusnya adalah P0 sama dengan ditambah rho GH sama dengan P0 ditambah rho GH lagi. Jadi tekanannya kan sama. Jadi tulis aja rumus yang sama. Tapi untuk di tekanan yang bagian A tadi di sebelah kiri kan air ya, minyak. Salah ya, kebalik. Berarti nggak apa-apa lah, sama aja ya. Jadi misalnya
di bagian A itu ada minyak, di bagian B itu misalnya ada air. Nah, nanti tinggal dimasuk-masukin aja. Karena tekanan atmosfer itu sama ya, jadi P0 itu bisa di kedua ruasnya dihilangkan saja. Terus karena gravitasi bumi juga sama, jadi gravitasi di kedua ruasnya kita hilangkan saja. Jadi sisanya adalah tinggal rho dikalikan rho minyak dikalikan ketinggian minyak sama dengan rho air dikalikan dengan ketinggian air. Jadi rho minyak tadi adalah 0,8 ya. Ketinggian minyaknya adalah 10. Jadi ketinggian minyaknya di sini ya. Nah, di sini ada ketinggian minyaknya nih, yang H2. Katanya ketinggian minyaknya adalah 10 cm. Nah, tinggal masukin aja 10 cm. Terus rho airnya kan adalah 1. H airnya kita yang cari tahu. H air itu nih yang digambar itu adalah H1. Jadi kita yang akan cari tahu. Nah, tinggal dimasukin aja 0,8 dikali 10 sama dengan 1 dikalikan HA. Jadi H air atau ketinggian airnya akan sama dengan 0,8 kali 10, yaitu 8. Nah, berarti ketinggian airnya adalah 8 cm ya. Yang dicarinya itu selisih dari ketinggian air dan ketinggian minyak. Jadi nanti kan selisih itu yang ini ya. Nah, yang atas nih, yang bagian kuning ke atas ke sini. Nah, itu selisihnya. Berarti selisih itu, untuk mencari selisih itu adalah H2 dikurangi dengan H1, ya enggak? Nggak masukin aja. Delta H itu sama dengan H2 dikurangi H1. H2 itu adalah yang minyak, H1 itu adalah air. Berarti nanti H minyak dikurangi H air. H minyaknya tadi udah diketahui 10. Dikurangi H airnya tadi baru dihitung 8. Jadi nanti perbedaan ketinggiannya adalah 10 dikurangi 8, yaitu 2 cm. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Nanti di ini aja dulu, di stop, di pause dulu untuk memahami perhitungannya. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas di pertemuan hari ini yaitu tentang hukum Pascal. Di SMP kalian pasti udah melakukan sebuah percobaan yang dimana kalian membawa air di dalam kresek yang banyak bolong-bolongnya. Nah, kan ketika kalian meremas ujung kantong plastiknya itu yang berisi air, yang plastiknya memiliki banyak lubang, air itu akan memancar dari setiap lubangnya dengan sama kuat. Hasil percobaan ini yang diamati oleh Pascal, yang kemudian menyimpulkan bahwa katanya tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup itu diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, ini dikenal dengan hukum Pascal. Nah, sebuah penerapan sederhana dari hukum Pascal itu adalah dongkrak hidrolik, seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Itu adalah konsep dari dongkrak hidrolik. Jadi dongkrak hidrolik itu terdiri atas bejana dengan dua kaki 1 dan kaki 2, yang masing-masing itu diberi pengisap. Pengisap 1 memiliki luas penampang A1 dan pengisap 2 memiliki luas penampang A2. Nah, terus di dalam bejananya itu yang berwarna abu-abu itu diisi dengan cairan, misalnya oli. Nah, terus jika pengisap 1 kita tekan nih dengan gaya F1, zat cair itu akan menekan pengisap 1 ke atas dengan gaya P dikalikan dengan A1. Nah, akibatnya terjadi keseimbangan pada pengisap 1 dan berlaku persamaan P dikalikan A1 akan sama dengan F1 yang paling atas nih. Nah, nanti untuk mencari tekanannya berarti kita tinggal pindahkan aja ruasnya si A1-nya. Jadi P itu akan sama dengan F1 dibagi A1. Nah, terus kan sesuai hukum Pascal ya, bahwa tekanan pada zat cair dalam ruangan tertutup itu diteruskan sama besar ke segala arah pada pengisap 2. Makanya pada pengisap 2 itu akan bekerja gaya ke atas, yaitu P dikalikan A2. Nah, gaya yang sebanding dengan ini adalah gaya F2 yang bekerja pada pengisap 2 dengan arah ke bawah. Jadi di sini P dikalikan A2 akan sama dengan P dikalikan dengan A2 akan sama dengan F2. Jadi untuk mencari P-nya akan sama dengan F2 dibagi A2. Nah, kan ada 2P ya, ada 2 tekanan. Jadi nanti tinggal dimasukkan aja P sama dengan P. Jadi F1 per A1 akan sama dengan F2 per A2. Seperti itu. Nah, persamaan tersebut itu menyatakan bahwa perbandingan gaya
sama dengan perbandingan luas penghisapnya. Jadi di sini ketika kita memberikan gaya F1 nih ke penampang 1, nanti gaya yang keluar dari F2-nya itu akan lebih besar. Seperti itu. Jadi ketika kita akan mengangkat sebuah benda yang berat banget, kita nggak harus memberikan gaya yang sama beratnya dengan si beban itu, tapi kita bisa dengan sedikit gaya, bukan sedikit sih, dengan lebih kecil dari beratnya itu kita bisa mengangkatnya. Seperti itu untuk memudahkan kita. Ini biasanya digunakan untuk mengangkat mobil-mobil. Seperti itu. Nah, terus biasanya penampang penghisap dongkrak itu dongkrak hidrolik itu berbentuk silinder dengan diameter garis tengah yang diketahuinya. Jadi kita hanya mengetahui si diameter tengahnya. Misalnya ya, jadi si luas penampangnya itu akan kita dapatkan rumusnya adalah pi per 4 dikalikan dengan d kuadrat. Nah, karena pi itu konstanta, 4 juga konstanta, untuk itu pi sama 4 bisa kita hapuskan. Nah, untuk itu si luas penampangnya bisa kita hanya ganti dengan D atau diameternya saja. Jadi nanti persamaannya menjadi yang bawah. F1 dibagi D1 kuadrat akan sama dengan F2 dibagi D2 kuadrat. Seperti itu. Untuk hari ini cukup sekian. Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Untuk latihannya mungkin untuk minggu ini tidak ada. Untuk hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.